saya Iran Wafima Reza, mahasiswa Universitas Nasional, Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2018. Jadi ke materi 9, pengembangan perangkat lunak. Sumber perangkat lunak terbagi menjadi dua bagian, yaitu perangkat lunak komersial atau vendor. Yang kedua ada perangkat lunak in-house atau perangkat lunak yang diciptakan dari permintaan dan kebutuhan. Tim pengembangan perangkat lunak terbagi menjadi tiga bagian, yaitu ada tim pengembang pemrograman, ada programmer kepala, dan tim pemrograman bersama. Perancangan perangkat lunak. Yang pertama ada perancangan terstruktur. Perancangan terstruktur itu adalah aktivitas yang mentransformasikan hasil analisis ke dalam suatu perancangan yang akan diimplementasikan. Metodologi pengembangan perencanaan terstruktur antara lain, yang pertama ada metodologi pemecahan fungsional, yaitu pemecahan di mana dia akan menekan sistem ke subsistem yang lebih kecil agar dapat mudah dirancang dan dipahami. Yang kedua, ada metodologi berorientasi data. Metodologi ini akan menekankan pada karakteristik data yang akan diproses. Dan yang ketiga, ada perspektif metodologis. Metodologi ini merupakan metodologi yang dikembangkan oleh system house atau pabrik-pabrik perangkat lunak dan tersedia secara komersial dengan paket-paket program. Lalu ada perencanaan berorientasi objek, adalah suatu cara pendekatan baru dalam melihat permasalahan dan sistem. Pendekatan berorientasi objek ini akan memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek yang berespondensi dengan objek-objek di dunia nyata. Untuk metodologi pengembangan perencanaan berorientasi objek ini mempunyai tiga karakteristik utama, yaitu yang pertama ada encapsulation, merupakan dasar untuk pembatasan ruang lingkup program data yang akan diproses. Yang kedua ada inheritance. Inheritance merupakan teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek yang akan mewarisi atribut dan metode dari induknya langsung. Dan yang ketiga ada metode polimorfisme. Polimorfisme ialah suatu konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku yang berbeda. Tahap pengujian. Yang pertama ada pengujian unit atau unit testing. Yang kedua ada pengujian integrasi. Yang ketiga ada pengujian sistem, dan terakhir ada pengujian penerimaan. Materi selanjutnya yaitu perencanaan implementasi sistem. Rencana implementasi adalah formulasi rinci dan representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan. Bagian pokok perencanaan implementasi sistem yang pertama ada persiapan tempat, misalnya seperti menyiapkan ruangan, menyiapkan listrik, AC, terus ada meja dan lain-lain. Yang kedua ada pelatihan personil. Pelatihan personil bertujuan untuk meningkatkan keahlian, keterampilan, dan juga memudahkan menerima mereka terhadap sistem kerja yang baru. Kemudian ada persiapan atau pembuatan dokumentasi. Dokumentasi adalah materi tertulis, video atau audio yang menjabarkan cara beroperasinya sebuah sistem. Lalu ada konversi file dan sistem. Konversi sistem baru, proses mengubah
dari sistem lama ke sistem yang baru. Metode konversi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada secara langsung, yang kedua ada secara paralel, dan yang ketiga ada face to face, dan yang keempat secara pilot. Materi selanjutnya ada pemeliharaan perangkat lunak. Jenis pemeliharaan yang pertama ada korektif, yang kedua adaptif, yang ketiga penyempurnaan, yang keempat preventif. Tahapan siklus hidup pemeliharaan sistem yaitu memahami permintaan, pemeliharaan, mentransformasi pemelihara menjadi pengubah, lalu ada menspesifikasi perubahan, mengembangkan perubahan, melatih pengguna dan melakukan tes penerimaan, pengkonversian dan meluncurkan operasi, melakukan pemeriksaan pasca implementasi. 5 tools yang akan membantu pemeliharaan sebuah sistem. Yang pertama ada rekayasa maju, forward engineering. Yang kedua ada rekayasa mundur atau reverse engineering. Yang ketiga ada rekayasa ulang atau re-engineering. Yang keempat ada restrukturisasi atau restructuring. Yang kelima, sistem pakar pemeliharaan atau maintenance expert system. Rekayasa maju yaitu proses tradisional perpindahan dari logika dan abstraksi tingkat tinggi, perencanaan implementasi yang independen untuk implementasi fisik dari sistem. Kemudian ada rekayasa mundur atau reverse engineering, yaitu proses analisa suatu sistem untuk mengidentifikasi elemen-elemen sistem dan antar hubungannya berdasarkan sistem yang ada. Lalu rekayasa ulang, re-engineering, merupakan analisis yang bersifat menyeluruh. Kemudian restrukturisasi atau restructuring, transformasi suatu sistem menjadi sistem yang baru atau bentuk yang baru tanpa mengubah fungsionalnya. Dan yang terakhir ada sistem pakar pemeliharaan atau maintenance expert system, yang menciptakan sistem pakar dalam melakukan pemeliharaan perangkat lunak. Materi yang terakhir ada perancangan sistem. Definisi perancangan sistem itu ada 3. Yang pertama, tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Yang kedua, pendefinisian dari kebutuhan fungsional. Dan yang ketiga, persiapan untuk implementasi. Perancangan sistem dibagi menjadi 2 bagian, yaitu perancangan sistem secara umum dan perancangan sistem secara terperinci. Lanjut, ada tujuan perencanaan sistem. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem tersebut. Yang kedua untuk memberikan gambaran-gambaran yang jelas, lengkap kepada programmer komputer atau ahli-ahli teknik lainnya. Perancangan sistem secara umum itu untuk memberikan gambaran secara umum kepada semua user tentang suatu sistem yang baru. Pada fase ini, profesional sistem harus memberikan fitur-fitur yang baru atau yang berbeda dari modeling-modeling yang terdahulu.